Baik, perkenalkan nama saya Dani Sapta Rizky Dayat, dengan NIM 12022237170. Oke. Jadi untuk presentasi kali ini adalah presentasi mengenai tugas 2, di mana kami membuat sebuah dashboard dari sebuah database, yaitu juga databasenya secara online, dan kami menggunakan iPhone Console ya, iPhone Console, di mana nanti kita buat si service dari database ini dengan MySQL, kemudian kita masukkan databasenya, kemudian nanti kita mendapatkan host, port, user, password yang akan digunakan di Tableau ini. Nah, nanti kita bisa contohnya nih ya, kita bakal masuk ke MySQL ini, terus nanti kita masukkan nama host, kemudian portnya, user, password gitu ya, kita masukkan ke sini, dan nanti dari database yang ada di sini dapat muncul gitu ya di Tableau, jadi bersifat online seperti itu. Oke, itu untuk mekanisme database online. Kemudian untuk dari KPI kita sendiri ini ada 6 dengan masing-masing 2 dari text chart ya, kemudian 2 bullet chart, dan 2 gauge chart. Oke, jadi kita bahas yang KPI pertama, dimana kita mau goalsnya itu setiap penjualan itu meningkat. Kemudian untuk KPI-nya sendiri, kalau bisa itu meningkatnya 10% gitu ya. Jadi sekecil-kecilnya itu 10%. Kemudian untuk datanya ini kita dapat dari dim location, yang kita ambil dari dim location itu state. Kemudian untuk sales ini kita ambil dari fact sales. Untuk perhitungannya ini kita bandingkan 2022 sales 2022 dengan sales 2023, dan chart yang kita pakai ini itu text chart. Nah, untuk tampilan dashboardnya seperti berikut, dimana mungkin ini agak berantakan karena kita susun sesuai ininya ya, chartnya. Jadi ini tabel, ini gauge, dan ini bullet gitu. Oke, untuk KPI pertama ini tidak terpenuhi ya, karena ada beberapa state yang dari sales 2022 ke 2023 nya itu ada yang minus. Jadi untuk KPI kita yang minimal growth itu plus 10% itu tidak terpenuhi. Oke, untuk KPI yang kedua sama, kita juga pakai text chart, di mana kita mau melihat apakah penjualan itu meningkat ketika dikasih diskon gitu ya, dengan diskon yang konsisten. Kemudian kita juga mau si KPI-nya ini suatu subkategori yang memiliki diskon paling besar itu untuk rata-rata penjualan dari barang yang terdiskon itu menjadi yang paling besar gitu. Kemudian untuk data ini kita ambil dari subkategori average sales dan juga diskon ya. Kemudian untuk perhitungan itu kita membandingkan semua barang diskon. Lalu untuk chartnya ini kita memakai bullet chart ya untuk KPI kedua ini. Nah, untuk KPI kedua ini cuma pakai average diskon aja ya. Jadi kita masukin average discount kemudian sama salesnya seperti itu. Oke, kemudian yang kita pakai itu subkategori, dan itu ada di KPI kedua. Kemudian untuk KPI yang ketiga, di mana kita mau melihat
profit itu meningkat gitu ya. Goals kita itu agar profit meningkat. Kemudian untuk KPI-nya ini sendiri, eh, setiap penjualan sebuah kategori gitu ya melebihi 50% profit. Jadi kita memiliki 3 kategori di mana ada teknologi, ada office, dan juga ada furniture ya. Ya, furniture, office supplies, dan teknologi. Kemudian untuk perhitungannya ini, setiap kategori sales ini itu dibagi dengan total salesnya gitu ya. Eh, Kemudian untuk chartnya ini kita pakai gauge. Jadi gauge itu yang bentuknya seperti speedometer gitu ya. Oke, untuk di dashboardnya ini ada di sini. Oh ya, untuk KPI yang kedua tadi itu eh, memenuhi ya, karena dis yang penjualan dengan memiliki diskon ini menjadi rata-rata yang terbesar gitu dalam penjualan 2022 sampai 2003. Oke, untuk yang KPI ketiga ini tidak memenuhi ya, karena kita bisa lihat di sini untuk penjualan ini penjualan 2022 sampai 2003. Untuk penjualan di sini itu tidak mencapai profit melebihi 50% ataupun sama dengan 50%. Jadi masih kurang dari target. Seperti itu. Dan untuk KPI selanjutnya mungkin bisa dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadlan Al-Ghifari dengan NIM 12022223011 dari kelas SI 4607. Kali ini saya akan melanjutkan dari anggota saya yaitu Danis Apta Rizky Hidayat untuk KPI yang selanjutnya yaitu KPI keempat. Nah, jadi di sini kita mempunyai goals yaitu meningkatnya penjualan setiap bulan. Kemudian KPI-nya itu sendiri untuk penjualan meningkat minimal 50% di setiap bulan. Kemudian datanya dim location-nya itu month dan fact sales-nya itu month. Kemudian perhitungannya yaitu perbandingan sales 2022 dengan 2023 dengan chart pakai text chart. Nah, jadi di sini kita bisa melihat perbandingan dari sales tahun 2022 dengan sales tahun 2023 yang dimana untuk bulan pertama yaitu menambah sekitar 113%, kemudian yang kedua itu 164,4% dan yang ketiga min 7,8% dan seterusnya. Nah, jadi di sini ada beberapa yang sesuai KPI tapi juga ada yang kurang tidak memenuhi KPI. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ada KPI kelima yang dimana goals-nya itu yaitu maksimal keuntungan tiap kategori produk dan KPI-nya itu total profit per subkategori. Kemudian datanya penjualan dengan dim fakta penjualan, dim produk, dan juga subkategori. Perhitungannya sendiri yaitu sum laba dengan kategori dan dengan chart billet. Nah, jadi di sini kita bisa melihat ada subkategorinya banyak, ada aksesoris, appliance, dan lain sebagainya. Kemudian ada perbandingan penjualan tahun 2022-2023-nya. Jadi untuk yang biru ini itu ya tahun 2022, kemudian yang oranye ini tahun 2023. Jadi dari 2023 itu ada sekitar 900.000 untuk tables misalkan ya. Kemudian yang tahun 2022 itu ada sekitar 1.500-an. Kemudian selanjutnya yang terakhir yaitu KPI ke-6 dengan goals meningkatkan efisiensi profit tahunan dan KPI-nya yaitu persentase pencapaian profit target dengan data flex sales yaitu sales profit plus target eksternal dan perhitungannya yaitu total profit dibagi total profit target profit dan juga dikali dengan 100 per tahun dengan chart goals. Nah, di sini bisa dilihat bahwa untuk perhitungannya yaitu tahun 2022 sebesar 57,75%,
Dan juga untuk tahun 2023 yaitu 42,25%. Nah, ini untuk tampilan dashboard dari keseluruhan KPI yang telah dibikin. Jadi ada KPI 1 yang tadi sudah ditampilkan oleh teman saya dan juga ada KPI 2, KPI 3, dan KPI 4, KPI 5, KPI 6 itu dijelaskan oleh saya. Berikut untuk daftar pustakanya. Mungkin sekian saja dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.